Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak dan Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Tiara Rizkia Putri dengan NIM 28025578844. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek saya yang berjudul Peningkatan Kesadaran Gaya Hidup Sehat di kalangan mahasiswa melalui kampanye digital. Nah, di presentasi kali ini, saya mencoba untuk mengangkat persoalan gaya hidup mahasiswa dan bagaimana Pancasila menjadi nilai penting dalam solusi yang saya tawarkan. Saat ini, mahasiswa seringkali mengabaikan gaya hidup sehat. Hal ini tidak terlepas dari tekanan akademik yang tinggi, tugas-tugas yang menumpuk, kegiatan organisasi, hingga kurangnya waktu untuk berolahraga dan pola makan yang tidak seimbang. Padahal data dari WHO pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kurangnya aktivitas fisik dan pola makan yang tidak sehat atau buruk dapat menyebabkan penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Melihat kondisi tersebut, saya merasa perlu untuk menyusun proyek kampanye yang tidak hanya memberikan edukasi, tetapi saya juga meningkatkan kesadaran mahasiswa dan mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi secara aktif melalui kampanye digital yang edukatif dan interaktif. Hal ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik mahasiswa zaman sekarang yang sangat dekat dengan media sosial. Selanjutnya, nah, di dalam proyek ini saya merumuskan 3 pertanyaan penting. Yang pertama, apa saja yang menyebabkan rendahnya kesadaran mahasiswa terhadap gaya hidup sehat? Nah, ini penting untuk mengetahui akar masalah yang dihadapi oleh mahasiswa. Dan yang kedua, seberapa efektif kampanye digital dalam mengedukasi mahasiswa? Karena kampanye digital menjadi media utama, saya ingin mengetahui seberapa jauh pengaruhnya. Dan yang ketiga, bagaimana nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan kepedulian sosial diterapkan dalam proyek ini. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dalam pendekatan kampanye ini, terutama dalam kolaborasi tim dan semangat saling peduli antar sesama. Selanjutnya, nah, temuan di lapangan. Untuk memahami kondisi nyata di lapangan, saya melakukan observasi dan fokus group discussion dengan beberapa mahasiswa. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa mengetahui dan menyadari pentingnya gaya hidup sehat, namun kesulitan dalam menerapkannya. Beberapa hambatan yang mereka alami antara lain tekanan akademik yang membuat mereka tidak punya waktu untuk berolahraga. Adapun juga pola tidur dan pola makan yang tidak teratur, kurangnya motivasi karena tidak ada komunitas atau dukungan yang mengingatkan pentingnya gaya hidup sehat. Nah, selain itu, saya juga melakukan wawancara dengan ahli gizi, dokter, dan mahasiswa inspiratif yang telah menerapkan gaya hidup sehat untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih luas. Nah, selanjutnya, solusi yang ditawarkan. Nah, berdasarkan temuan saya tersebut, saya merancang kampanye digital selama 4 minggu yang dibagi menjadi 4 tema utama. Nah, di minggu pertama ini, nutrisi seimbang. Nah, konten tersebut berisi edukasi tentang gizi, contoh makanan sehat murah, dan cara membuat meal plan sederhana. Dan di minggu kedua, aktivitas fisik. Nah, tantangan harian seperti 5.000 langkah per hari, stretching saat belajar, atau ikut olahraga ringan dari rumah. Nah, di minggu ketiga, kesehatan mental menyadarkan bahwa gaya hidup sehat juga melibatkan pikiran yang sehat seperti journaling, meditasi ringan, dan waktu istirahat. Dan di minggu keempat, review dan aksi nyata. Nah, di sini bagaimana kita mengajak peserta untuk berbagi perubahan kecil yang sudah mereka lakukan. Nah, kontennya disebar melalui platform seperti Instagram, TikTok, YouTube Shorts. Nah, dan juga kita melakukan kolaborasi dengan UKM, influencer kesehatan, dan tenaga medis. Selanjutnya, refleks seperti saya. Nah, di sini saya belajar bahwa perubahan gaya hidup mahasiswa perlu pendekatan yang relevan dengan keseharian mereka. Nah, gaya hidup sehat tidak hanya tentang makanan dan bagaimana kita berolahraga, tetapi juga kesehatan diri kita, bagaimana kita memanajemen waktu dan kesehatan mental.
Saya merasakan pentingnya gotong royong dan kerja sama tim. Semuanya anggota saya saling bantu-membantu dan menyemangati satu sama lain. Nah, di sini nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, kepedulian sosial tidak hanya jadi teori, tetapi benar-benar saya rasakan secara nyata. Selanjutnya, saya berkesimpulan bahwa kampanye digital efektif meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang gaya hidup sehat. Media sosial terbukti ampuh menyebarkan pesan kesehatan secara luas dan menarik. Dan ketiga, individu lebih mudah mengubah perilaku jika paham risiko dan manfaatnya. Dan keempat, nilai Pancasila seperti gotong royong dan kepedulian sosial tercermin dalam pelaksanaan proyek ini. Saran saya, yang pertama, kampus perlu mendukung kampanye serupa secara berkelanjutan. Dan kedua, kembangkan aplikasi dan platform khusus kampanye hidup sehat. Ketiga, adakan pelatihan tentang kesehatan fisik dan mental. Dan keempat, kita juga harus melibatkan dosen, alumni, dan praktisi kesehatan. Dan yang kelima, jaga konsistensi pesan agar dampak jangka panjang. Dan yang keenam, alokasikan sumber daya dan fasilitas pendukung. Dan yang ketujuh, integrasikan ke dalam kurikulum akademik. Dan yang kedelapan, lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Kampanye digital terbukti secara efektif dalam meningkatkan kesadaran gaya hidup sehat. Nah, rekomendasi dukungan institusi pendidikan sangat penting untuk berkelanjutan kampanye. Perlu platform khusus untuk mengedukasi kesehatan. Kita juga bisa melibatkan lebih banyak stakeholder dan tenaga ahli untuk memperluas dampaknya kampanye. Dengan pendekatan yang edukatif dan kolaboratif, mahasiswa dapat terdorong untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Saya harap proses proyek ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua agar lebih peduli terhadap gaya hidup sehat dan baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Dan mohon maaf jika saya ada kesalahan kata ataupun ucapan saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.